Latihannya bisa gitu juga ya? Apa sih, Mbak, Mmm. nonton apa? Ini loh, Dok, Berly lagi nonton video Mhm. tentang, kesehatan, edukasi kesehatan Heeh. masyarakat. Tapi tuh kebanyakan ini tuh tentang stroke, Dok. Stroke? Jadi banyak Oh. latihan gitu deh. Oh iya, aku tuh mau cerita, Mhm. tetanggaku kemarin tuh kena stroke, padahal Mmm, tuh masih muda, mmm, masih di bawah 40 tahun kayaknya. Jadi, sekarang dia nggak bisa kerja, cuman bisa tiduran mmm, coba di kasur, kan nggak tega ya jadinya mhm. ya. Terus gimana tuh, Dok, nggak bisa kerja gitu ya? Ya, makanya itu. Terus, sebelumnya si kakaknya tetanggaku ini, Mhm, dia juga kena stroke. mmm, Kayak gini juga, cuman mhm. bisa tiduran di tempat tidur, kemudian nggak bisa kerja. Terus nggak lama setelah itu dia kena infeksi paru dan akhirnya meninggal. Oh, itu mungkin karena tirah baring lama kali ya, Nah, Dok, ya? itu mungkin, heeh. Ya itu padahal kan orang stroke itu Mhm. bisa dioptimalkan lagi loh sebenarnya, nggak hanya Oke. tiduran aja loh. Jadi dilatih gitu ya, Mbak, ya? Latihan Mhm rutin gitu tuh biasanya ya mhm. even dia nggak kembali lagi seperti semula, tapi kan kita maintenance buat dia tidak lebih buruk Betul, kan, oke. gitu. Jadi mending kalau tentang hal itu kita nanya-nanya ke siapa ya Nah, emangnya? nanti Mhm. narasumber kita itu kebetulan dokter spesialis rehabilitasi medis. Wah, pas Nah, banget. kalau soal stroke berarti kan makanan empuk tuh Mhm. buat beliau. Nah, Oke kita langsung tanya aja ke oke ahlinya, Dok, oke. gimana? Yuk. Oke, Mhm. yuk, Dok. Ya. Halo Dokter Novi, selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Berly. Oh ya, jadi kita di Tentang Wanita ini ingin membahas tentang bagaimana mengembalikan kualitas hidup pasien setelah stroke, Dok. Nah, Oke. kebetulan Dokter Zafira ada tetangganya ya, Dok Iya, ya, yang kena stroke, terus dia pengen gimana sih biar setelah stroke itu tetap dia bisa bisa beraktivitas, beraktivitas. bisa mengerjakan yang dia kerjakan sebelum sakit gitu. Monggo dokter kalau mau Oke, iya. ditanyakan. Izin ya dokter, mau tanya-tanya tentang tadi yang disampaikan Mbak Berly. Mungkin, bisa kita awali dulu dengan definisi stroke. Itu apa sih dokter? Maksudnya penyakit stroke tuh adalah penyakit yang seperti apa gitu? Monggo dokter. Oke. Stroke adalah suatu kerusakan otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau perdarahan pada pembuluh darah otak secara tiba-tiba. Jadi harus mendadak ya. Harus mendadak, Iya, oke. Jadi kalau misal, ada perdarahan tapi sifatnya jangka panjang gitu, tidak bisa ya dokter kita bilang harus stroke? mendadak. Harus mendadak, Iya. oke. Kemudian, itu kan secara definisi penyebabnya nggih dokter. Tapi kan kita harus juga tahu ya, apa atau bagaimana, gejala stroke itu, nggih. Oke. Gejala stroke itu antara lain adalah senyum yang tidak simetris, Oke, gerakan sesisi yang melemah, lalu bicara yang pelo, ya, lalu ada mata rabun, oke kebas, juga ada pusing yang sangat hebat, oke. antara lain itu. Iya, jadi, cukup banyak ya Ya, ternyata ya. Mungkin Mhm, kalau secara awam kita seringnya tahu orang kena stroke tuh lemas separuh, lemas setengah gitu mhm, ya, ya. tapi ternyata tidak cuman itu, ya, ya. Ada tadi gangguan penglihatan juga, kemudian gangguan bicara juga ya. gitu ya. Jadi ternyata kompleks Mbak Berly. Mungkin kita selama ini taunya cuman hanya anggota gerak Lemes aja, aja iya gitu. gitu. Tapi kalau pasien dengan, tensi tinggi itu resiko untuk kena stroke itu lebih Oh jelas, tinggi ya, Dok, ya? karena darah tinggi itu penyebab yang nomor satu sih. Oh gitu. Jadi darah tinggi, kencing manis, Mmm, kolesterol yang meningkat, lalu obesitas, pasien dengan merokok, pasien Oh. minum alkohol, gangguan irama mhm jantung, mhm. itu faktor Iya. pencetus. Jadi sangat berkaitan dengan penyakit-penyakit metabolik ya, Dok. Metabolik vaskuler seperti itu nggih, Dokter. Oke, kemudian, kalau berdasarkan usia bagaimana, Dokter? Zaman dulu ya, yang kita ketahui itu penyakit stroke lebih banyak diderita pada usia 50 sampai 70 tahun. Oke, Cuman makin ke sini yang kita tahu bersama Mhm itu banyak sekali usia produktif di bawah 45 tahun sudah mhm. mendapatkan serangan stroke.
kayak It tetangga saya itu Oh iya. ya. iya, Oh, jadi, kalau nggak salah usianya malah di bawah 40 tahun, masih sedang oke. aktif bekerja, cuman Ya, ya itu tadi, perokok aktif, ya, mungkin ada Mhm. keturunan darah tinggi juga, ya, atau karena gaya hidupnya dia juga punya diabetes. betul. Jadi kemarin tuh kena Mm, stroke, terus sekarang tuh nggak bisa ngapa-ngapain, Dok. Ya. Sedangkan dia tulang punggung keluarga, jadi nggak ada income yang buat keluarganya karena dia nggak bekerja lagi. Nah, tapi itu seharusnya bagaimana sih, Dok? Apakah semua pasien stroke pada akhirnya akan berakhir dengan seperti tetangga saya ini atau Mm-mm. sebetulnya bisa dikembalikan fungsi tubuhnya untuk bisa kembali produktif mungkin, kemudian kembali bekerja atau bagaimana, Dokter? Soalnya, mungkin kita semua taunya seperti itu kalau udah stroke kayak sudah berakhir nih, Kayak nggak gitu. bisa ngapa-ngapain Iya. lagi gitu. Iya, jadi Ya, harusnya bagaimana, Dokter, itu? jadi tentunya pasien stroke harus dilakukan rehabilitasi. Oke, rehabilitasi. Rehabilitasi stroke pada saat dirawat inap Dirawat maupun inap. ketika dirawat jalan. Oke, jadi, mungkin pasien datang ke rumah sakit gitu ya dengan stroke, apapun gejalanya bisa di antara yang kita sebutkan tadi, gitu. Jadi, harus segera dimulai untuk dilakukan rehabilitasi Iya, nggak, Dokter? betul. Oke, jadi kalau rehabilitasi itu sebetulnya apa ya, Dok? Maksudnya, apakah mungkin orang taunya pengobatan itu dengan minum obat, dengan diinfus, dengan disuntik obat. Tapi ini kan ada baru, maksudnya konsep baru tentang rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi seperti itu. Itu detailnya seperti apa, Dokter? Oke, Iya. baik. Sebetulnya rehabilitasi itu udah lama ya. Oh, sudah lama Sudah ya. lama. Rehabilitasi post-stroke sendiri yaitu suatu program yang komprehensif oleh berbagai multidisiplin dengan tujuan untuk memperbaiki kelemahan serta kerusakan yang diakibatkan oleh stroke itu sendiri sehingga pasien bisa lebih optimal dalam pemulihan. Oke. Kalau saat Mm-mm. pemulihannya itu, kan ada tadi dokter bilang ada yang pelo, Ya. terus ada yang lemes gitu kan, Dok. Terus, apa ya, secara motorisnya juga Mm-mm. berkurang. Nah, itu di rehabilitasi medik sendiri itu ada bagian-bagiannya tertentu atau semua dikerjakan dalam satu waktu gitu? Ya terapi bicara, ya terapi fisik, atau gimana, Oh, Dok? bukan. Jadi tiap pasien stroke itu sendiri-sendiri. Semua itu bergantung dengan gejala yang ada. Mhm. Kebutuhannya pun masing-masing. Beda-beda tiap pasien. Jadi ketika pasien sudah mulai rawat jalan dan datang ke bagian rehabilitasi medis, maka dokter rehab itu akan memberikan assessment. Oke. Nah, assessment itu kita akan memprogramkan apa yang dibutuhkan pasien Pasien tersebut, tersebut. butuhnya apa. Seperti yang Mbak Berli bilang, kalau ada gangguan-gangguan yang mengenai Fungsi. fungsi bicara, motorik kasar, motorik halus, maupun gangguan emosi, kita akan masing-masing memberikan program yang berbeda. Berarti tingkat apa ya, Dok, stroke itu dari satu pasien ke pasien yang lainnya itu nggak tentu sama ya, Dok? Iya. Jadi kalau misalkan, iya kemarin saya ada yang lemes di sebelah kiri gitu, tapi saya masih bisa ngangkat tangan, tapi yang satunya, "Lah kok saya nggak bisa ngapa-ngapain?" Gitu kan kadang, "Loh katanya stroke, sama-sama stroke tapi kok nggak sama ya sakitnya?" Gitu. Itu berarti disesuaikan dengan kondisi pasien Betul, masing-masingnya Mbak ya? Berli. Iya. Oh gitu. Karena di dalam klinik rehabilitasi medis itu seperti yang tadi saya katakan dari definisi, yaitu berbagai multidisiplin. Jadi di situ ada dokter rehabilitasi medis, ada fisioterapi, ada terapi okupasi, ada terapi wicara, begitu juga ada psikologi Oke, yang jadi ada di Rumah Sakit Wongsonegoro ini. Oke, jadi sangat komprehensif ya, Dok. Iya. Oke. Ya, ini mungkin yang orang awam belum banyak tahu bahwa sebetulnya pemulihan pasca stroke memang butuh multidisiplin ilmu, kemudian butuh waktu juga karena bertahap, kemudian butuh adjust ke setiap pasien yang berbeda-beda gitu. Betul. Kemudian kapan, Dok, waktu terbaik untuk mulai rehabilitasi? Oh, baik. Jadi rehabilitasi itu bisa masuk setelah hari kedua. Pada saat hari kedua, maaf. Jadi pada saat dirawat inap 48 jam itu sudah bisa dilakukan rehabilitasi. Pada saat rawat inap sampai pasien pulang. Nanti dilanjutkan lagi pada saat pasien rawat jalan. Jangan sampai terlambat. Karena bila terlambat maka otomatis akan terjadi
kerusakan penurunan. mungkin permanen gitu ya Dok, ke arah Gejala sisa yang ya lebih berat berat gitu. dan permanen. Oke, jadi memang dalam segala hal kita lebih cepat lebih baik ya Dokter, termasuk Betul. dalam Untuk rehabilitasi. terapinya sendiri Dok, kalau emang pasien itu kondisinya indikasi untuk rawat jalan nih, itu setiap hari dilakukan terapi dengan terapi yang sama atau seminggu tuh berapa kali dengan Ya, terapinya apa aja gitu oke. Jadi sekali lagi sesuai dengan kebutuhan pasien. pasiennya? Pasien bisa diberikan home program Mhm. yang bisa dilakukan di rumah. Karena intinya adalah program rehabilitasi bisa berhasil apabila dilakukan dengan latihan yang berulang-ulang, fokus, terarah, dan rutin serta eh, terus-menerus, sehingga Mhm. program rehabilitasi akan tercapai Oh, Oke. jadi dan yang lebih optimal. orang rumah tuh juga termasuk yang ini ya Dok, Membantu mempengaruhi iya banget ya, Betul. karena kesembuhan kan kalau misalkan seminggu cuma 3 kali ke rehab medik kan Ya, juga kurang gitu ya Dok. Jadi yang kurang. di rumah juga harus lebih concern juga ya sama si Betul, penderitanya. karena pasien stroke itu bukan cuman yang sakit bukan si penderita aja, Mhm, tapi pasangannya, mhm. anaknya, Oke. keluarganya yang merawat juga. Jadi peranan sangat penting di keluarga dan di pasangan sangat dibutuhkan pada pasien stroke untuk mau bersemangat melakukan latihan yang terus-menerus Oke. agar optimal Oke. penyembuhannya. Jadi memang ini penting ya, karena kita lagi membahas tentang wanita. Jadi mungkin kalau kita lihat dari tadi faktor resikonya merokok, kemudian hipertensi, memang sejauh pengalaman saya mayoritas yang terkena stroke itu adalah laki-laki. Laki-laki. Nah, mereka adalah orang yang bekerja, Mhm, kemudian tulang punggung keluarga. Di saat seperti tetangga saya itu dia jatuh terkena stroke, istrinya ini yang pada akhirnya harus take over peran dari mhm. suaminya. Nah, di sini karena kita ditentang wanita ya, untuk sahabat wanita di luar sana harus tahu bahwa sebetulnya pasien yang terkena stroke itu tidak langsung selesai kehidupannya, Mhm. tapi masih bisa diperbaiki gitu ya. Harapannya masih banyak, Harapannya masih heeh. banyak, masih bisa diusahakan untuk kembali lagi fungsi Iya, tubuhnya untuk bisa bekerja beraktivitas lagi. kembali. Iya, betul sekali. Tadi berarti bisa dimulai sejak 48 jam pasca serangan stroke itu ya, Dok, ya? Berarti sejak Hari di rumah kedua, ya, hari kedua. hari kedua, oke. Di rumah sakit misal pasiennya dirawat inap berarti ya sesegera mungkin dimulai untuk dilakukan rehabilitasi di rumah sakit. Baru setelah itu kalau ternyata pasiennya sudah diperbolehkan rawat jalan, kontrol rutin berarti ke pusat rehabilitasi medik seperti di rumah sakit kita ya. Oke, kemudian selain itu, selain di pusat rehabilitasi medik, bisa juga dilakukan di rumah ya, Dok, ya? Berarti selain kalau di rumah sakit pasti sudah ada yang mendampingi, mungkin dari fisioterapis, ada dokternya juga, ada Mhm, teman-teman dari terapi okupasi dan yang lainnya. Tapi kalau di rumah berarti kan caregiver-nya ini Betul. istrinya atau mungkin anaknya pada pasien-pasien lansia seperti itu. Nah, ini bagaimana, Dok? Apakah mereka yang menjadi caregiver ini harus paham betul bagaimana gerakan-gerakan yang harus dilakukan seperti itu atau cukup kita edukasi pasiennya saja, mereka sebagai pendamping atau harus mereka juga tahu bagaimana gerakan yang betul, melatih yang betul, seperti itu? Ya, sebaiknya pendamping tetap harus mengetahui gerakan-gerakan dasar ya, Mhm, pasien yang akan dilakukan terapi atau home program di rumah. oke. Seperti contohnya misalkan pasien dengan kelemahan sisi yang kanan. Misalkan dia kekuatan ototnya 0 atau 1, Iya otomatis kan dia tidak bisa mengangkat. iya, Dia bisa dibantu oleh tangan tangan yang yang sisi yang sehat, 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 iya, iya. dibantu begini, lalu diangkat ke atas gitu ya, oke gerakan ke atas, ditahan beberapa detik, oke, lalu diturunkan lagi, dilakukan Berulang-ulang. berulang, berulang-ulang. oke Begitu juga kaki, kaki yang kanan karena ada kelemahan, otomatis kaki yang sehat ini membantu misalkan oke diginikan, itu oke, Mhm, menopang gitu ya, oke, semampunya pasien secara terus-menerus seperti itu. Lalu ya pasien jangan cuma di rumah, iya, karena, apa namanya, pada pasien stroke ini iya, sebetulnya mereka pasti melewati 5 fase.
Jadi itu dokter? fase pertama itu adalah fase penolakan. Oh, Pasien denial ya dok ya ya? denial. Dia tidak percaya dengan kondisi yang ada karena ini Ya, kan kejadiannya mendadak. mendadak. Betul sekali. Lalu setelah itu fase kedua yaitu marah. Oh, Dia oke. menolak, terus marah. Mm-mm. Ketika dia depresi, Hmm. dia akan ada gangguan emosi, dia mengurung diri, tidak mau terapi. Lalu fase yang keempat adalah pasrah, kelima dia sudah bisa menerima. Oke. Nah, di saat ketika pasien sudah bisa menerima dengan kondisinya tersebut, maka rehab akan mudah dijalani oleh pasien tersebut, Lebih bisa tapi lebih bisa diterima. diterima dan mau gitu. mengikuti. Kalau seandainya dia masih fase depresi, kita mau Susah. memberikan Iya. apapun dia nggak mau. Menolak, iya, nggak Gitu. bisa. Jadi Oke. kerjasama yang baik itu yang harus dan support terus-menerus dari keluarga. Keluarganya. Itu memang penting ya dok. Jadi Ya, faktor keluarga sangat mempengaruhi. Mungkin kalau dokter sudah banyak pengalaman, bisa membandingkan ini kalau keluarganya ya, yang support pasti outcome-nya lebih bagus dibandingkan yang kurang support dari ya. keluarga seperti itu. Tapi untuk keberhasilan pasca stroke sendiri tuh dok, keberhasilan si pasien kembali aktivitasnya bisa kembali semula itu berapa persen dok? Apa yang benar-benar nggak bisa, ada kan yang gerakannya bisa sedikit-sedikit, ada yang benar-benar sama sekali tidak ada gerakan. Nah itu keberhasilannya lebih besar yang mana? Atau semuanya bisa dikembalikan lagi seperti semula? Jadi kalau berapa persennya tuh sebetulnya saya sulit Iya. menjawab ya, ini pertanyaan yang Beragam tidak mudah ya. soalnya juga. Ya, jadi pemulihan itu semua tergantung dari lokasi di mana area yang Iya, terkena, betul. berapa besarnya, berapa luasnya area yang terkena, lalu seberapa parah dia penyakit stroke-nya itu Oke. sendiri, lalu seberapa cepat ditangani pasien Oh, tersebut betul. ketika pertama kali menemukan gejala, Iya. ya. Lalu kapan rehab sudah mulai main pada saat dirawat inap, terakhir itu seberapa rutin dia melakukan kepatuhan dalam menjalani program terapi. Oh iya. Jadi tiap pasien memang berbeda-beda. Tapi yang seperti Mbak Berli katakan, otomatis dengan pasien yang kekuatan otot ketika datang rawat jalan kekuatan otot 3 dengan kekuatan otot 0 kan akan berbeda Iya, ya, jelas betul. akan lebih Iya. baik untuk yang kekuatan yang lebih Betul. bagus. Ya. Jadi prognosisnya dipengaruhi oleh banyak hal Banyak ya, hal. tadi Ya. dari penyebabnya, lokasi kerusakannya di mana, seberapa besar, kemudian datang itu gejalanya seberat apa, juga tetap akan mempengaruhi hasil akhirnya. Betul. Dan yang paling penting mungkin yang bisa kita jadikan itu kan faktor-faktor yang tidak bisa kita ubah ya dokter, tapi ada faktor yang bisa kita ubah, misal kepatuhan. Semakin patuh pasien mungkin outcome-nya juga akan semakin lebih baik dibandingkan yang pasien-pasien yang kurang Malas. patuh seperti itu. Jadi ya ada faktor yang bisa Iya, diubah, ada betul. faktor yang memang sudah tidak bisa diubah seperti itu. Setidaknya kita masih bisa mengusahakan dengan rehabilitasi gitu. Kemudian dok, kalau ini kan kita dari tadi itu membahas kalau misalnya direhabilitasi pasti tetap akan ada outcome yang lebih baik dibandingkan ketika dia datang seperti itu. Semisal dok, seburuk apa pasien yang datang dengan stroke tapi dia tidak mendapatkan rehabilitasi, tidak mendapatkan sentuhan rehabilitasi atau tidak dilatih seperti itu, akan seburuk apa nanti hasilnya? Seperti itu. Oke. Jadi pasien stroke yang tidak menjalani program rehabilitasi, otomatis gejala sisa yang ada akan tetap seperti itu atau malah lebih buruk. Misalkan pasien stroke dengan spastik ya. Bila dia tidak dilakukan program rehab, tidak digerakkan semua persendiannya, otomatis dia akan menambah kaku, Ya. menambah tegang sehingga akan terjadi stiffness, lama-lama jadi kontraktur. Oke. Lalu pasien yang tirah baring lama ya, akan terjadi ulkus dekubitus. Lalu pasien akan selalu bergantung dengan caregiver-nya karena semua dilakukan oleh orang lain, Iya. jadi dia tidak akan bisa mandiri. Oke, iya. Begitu juga pasien yang dengan ada gangguan bicara, pemahaman, penyampaian, Oke. pasien akan selamanya seperti itu.
Berarti, Mhm. setidaknya menyikapi pasien dengan stroke itu layaknya kita ke orang yang biasa ya, Dok. Jadi dia juga akan menerima itu, "Oh, aku masih dianggap oke nih," gitu, "aku nggak orang sakit." Jadi itu lebih menstimulasinya lebih cepat ya, Dok, kalau dia diperlakukan tidak Lebih yang memotivasi iya, tidak gitu. yang, "Ya Iya, kamu tuh nggak bisa ngapa-ngapain loh," gitu. iya, Daripada gitu mending diajak secara ini ya, Dok, iya. normal aja gitu ya, Dok? Dengan adanya program rehabilitasi, kita memaksimalkan kondisi yang ada. Ya, Oke. jadi, selalu memberikan semangat, motivasi ke pasien, Mhm. apabila ada pasien-pasien yang berhasil, itu kan bisa dijadikan contoh untuk Oh, iya, pasien-pasien yang Mhm. lain. Makanya kalau betul. seandainya kita bisa, melakukan rehab secara, grup gitu kan, Mhm. mereka akan Ada termotivasi oleh mhm, pasien-pasien yang, betul. lebih, baik Iya, tahapannya Mhm. daripada iya. yang lain. Oke, jadi, itu sebetulnya bagus ya, Dok, ya. Jadi melakukan rehabilitasi tapi sifatnya berkelompok gitu. Iya, Mhm. Oke, jadi kayak ada komunitasnya. Selain dia juga ada semangat baru, ketemu banyak orang, kemudian termotivasi juga untuk bisa sembuh seperti teman-teman. Mungkin nggak sembuh tapi lebih optimal gitu ya, Dok, ya. betul. Terus kemudian dia Bisa juga, sharing juga sharing, Ya, refresh, pemikiran juga. Jadi pemikirannya. memang tidak terkurung bahwa aku sakit dan aku nggak bisa Mhm. ngapa-ngapain, Mhm. hidupku akan berakhir Betul. dengan seperti ini, bukan seperti itu nggih, Dokter. betul. Iya, jadi ya berarti, nanti kita sampaikan ke tetanggaku ya, Mbak. Soalnya Iya, ini, iya. Dokter, tetangga saya itu, bukan dia yang pertama di keluarganya, kakaknya Oke. pun Mhm. juga terkena stroke, Oh, ya mungkin ada tadi ya, Dok, ya, darah tinggi yang sifatnya turun-temurun seperti itu. Kakaknya tidak dilakukan rehabilitasi, hanya tidur di tempat tidur, tidak ada aktivitas fisik. Kemudian tidak lama kemudian terkena, infeksi paru-paru, Dokter, sampai akhirnya meninggal karena itu. oh, Itu kan sebetulnya sangat disayangkan ya, nggih, Sebenarnya Dokter? bisa dioptimalkan Betul, heeh. lagi. Jadi, nanti dengan adanya ilmu yang kita dapat dari Dokter Novi bisa kita sampaikan dan tidak terulang lagi kejadian buruk yang seperti nah itu. betul Dokter Zafira. Jadi, untuk tetangganya Nggih. itu bisa disampaikan bahwa stroke ini bisa kembali terulang yang kedua, ketiga, keempat, Mmm. dan seterusnya. Jadi, eee, untuk orang awam ini ya, yang usia produktif kan Mhm, terutama, gaya hidup sehat ini, yang betul. harus benar-benar Kembali lagi Mhm. apa namanya, Dijaga. dijaga. jaga, Mhm. Gaya hidup dipenuhi. sehat, makanannya yang sehat, Mhm. lalu, aktivitas Aktivitas fisik. fisik. Fisik, Jadi olahraga jangan ya, Dok? pasif, Mhm, olahraga atau minimal dia bergerak, jangan pasif. Kan zaman Mhm. sekarang kan orang banyak mageran. Iya. iya, Nah, itu kan hati-hati. Jadi, betul udahlah sekali. dia makannya tinggi garam, tinggi Tinggi gula, tinggi Mhm. lemak, udah gitu dia mageran, anak muda Mhm. zaman sekarang. Nah, mhm, itu yang menyebabkan, mhm. bisa kembali terulang. Iya, ya itulah, Dok, berarti sebaik apapun program rehabilitatif, yang namanya preventif tetap yang utama gitu, Dokter, Betul. karena jangan sampai itu terjadi. Tapi semisal itu sudah terlanjur terjadi, itu masih bisa kita bantu untuk memaksimalkan fungsi, tubuh dari pasien yang pos atau pasca stroke gitu. Kalau ini Dok, ini kan kebetulan karena di tentang wanita, jadi andaikan si pasien ini ibu-ibu atau seorang istri atau bahkan nenek-nenek, nah itu cara penanganannya apakah sama dengan pria atau ya tadi yang kembali tergantung kondisi pasien masing-masing, bukan karena gendernya, tapi Mhm. kondisi Sakitnya, sakitnya Iya. gitu? Jadi memang, prevalensi wanita dengan pria itu lebih banyak pria yang terkena ya, iya, meskipun hampir Oh, sama, 55-45 sekarang ini di oh usia gitu. produktif, Mhm. meskipun Mhm. paling banyak juga tetap pada pria. Pria. Cuman wanita sekarang kan sudah mulai banyak ya yang Mhm. terkena. Mhm. Jadi pada wanita itu ya lebih perasaannya kan lebih halus, oh Iya, ya lebih iya, sensitif, lalu betul. dia juga masih mengalami siklus menstruasi, itu kan lebih lebih mood sulit. swing ya seringnya Ya, ya, Dok, ya. ya. Iya. Jadi kita sebagai tim rehabilitasi ya tetap juga bisa melihat
apa namanya, Situ, kebutuhan-kebutuhan ya. pasien itu. Memposisikan diri gitu ya Dok, kalau Iya, pasiennya perempuan ya gimana, pria takutnya kan gimana. dia fase yang depresi menolak itu kan Lebih lama lebih mungkin. Iya lama, betul. seperti itu. Kita bantu juga, mungkin kita bisa kasih program psikologi untuk support mental Oke. pasien maupun pasangannya dan keluarganya. Jadi lebih ke perlakuan secara apa ya, perasaannya ya Dok ya. Ya, dan Mungkin ya. bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan diri dan Oke, harga itu dirinya. penting Dokter. Karena kan dia Iya. kan takut pasangannya, gimana dia juga akan merasa menyalahkan diri sendiri, Oke. merasa dia tidak berguna, Iya. merasa dia seperti yang susah gitu ya. Oke. Berarti sebetulnya kalau kita gali lebih dalam, mungkin sama-sama kasusnya stroke, gejalanya mungkin sama, tapi antara laki-laki dan perempuan ternyata lebih kompleks permasalahannya di perempuan terkait dengan perasaan ya, Iya karena betul. ya itu memang sangat penting karena kita juga harus menentukan bagaimana perlakuan kita untuk Ya, para wanita dibandingkan pria kayak gitu. Meskipun mungkin secara terapi fisiknya sama atau terapi bicaranya sama, cuman secara perlakuannya itu yang membedakan Iya. gitu. Jadi Oke. mungkin tadi informasi yang kita dapat dari Dokter Novi bisa kita sampaikan ke tetangganya Tetangga, Dokter iya. Zafira dan untuk sahabat wanita Iya, ini penting semuanya sekali. gitu. Jadi Jadi kalau di dalam keluarganya atau orang-orang terdekat bisa ada yang terkena stroke itu bisa lakukan rehabilitasi medik di Rumah Sakit Wongsonegoro ya Dok. betul. Kalau jadwal praktek dokter di rehab medik ini dari hari apa Dok? Mungkin bisa Kami ini disampaikan? rehabilitasi medis buka dari hari Senin sampai Jumat. Hari Senin sampai Jumat. Kalau dokter yang praktek ada berapa Dok? timnya mungkin Timnya, Dua timnya. orang. Oh, 2 Timnya, orang. oke. Jadi Saya dengan Dr. Hindun. oh Ya, ada 2. Jadi sangat memungkinkan untuk dilakukan rehabilitasi di rumah sakit ya ya. Dok ya. Dan itu Iya. lebih optimal Iya. mungkin ya. Oke, Gitu jadi Dok. Ya, jadi Dokter Zafira gimana? Udah puas nih tanya-tanyanya? ya udah puas alhamdulillah Informasinya Mbak. informatif banget. Nanti kita bisa share ke tetangga saya mungkin salah satunya dan juga penonton pasti sahabat Betul, wanita betul. yang menyaksikan video ini. Terakhir mungkin dari Dokter Novi ada yang ingin disampaikan pesan-pesan khusus untuk sahabat wanita yang di luar sana. Silakan Dokter. Baik, sobat wanita, stroke bukanlah akhir dari segalanya. Bila sobat wanita mempunyai keluarga yang mengalami stroke, jangan sedih secara berlarut-larut. Segeralah bangkit, berikan motivasi dan support terbaik untuk kerabat sobat wanita sehingga pasien bisa secara optimal melakukan program rehabilitasi di Rumah Sakit Wongsonegoro sehingga bisa beraktivitas kembali dan dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik pasca stroke. Oke, terima kasih Dokter Sama-sama. atas waktunya. Mohon maaf loh Dok mengganggu waktunya di tengah kesibukan dokter mungkin. Ya Dengan gitu. senang hati. Iya. Jadi kita ada tagline nih Dok, kan kita udah ngobrol nih. Nah, kita Iya. ada tagline di tentang wanita. Nanti gerakannya gini Dok. Ceritakan ceritamu di tentang wanita. Oke. Gitu ya Dok. Oke, udah. Kita mulai Mbak. Iya, kita mulai ya Dok. 1, 2, 3. Ceritakan ceritamu di tentang wanita. Terima kasih. Terima kasih Sampai Dokter bertemu Novi. Sama-sama Dokter. Mbak Berli, Dokter Zafira, semoga bermanfaat. Oke, akhirnya kita sampai juga di akhir acara. Untuk sobat wanita di luar sana, jangan lupa tetap stay tune di channel kita di Tentang Wanita karena tentunya akan selalu ada konten-konten menarik berikutnya. Gitu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di RSWN TV. Bye.